Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Agim, guru kita yang berkenan hadir dalam kegiatan silaturahim saat ini dalam kemasan kajian bertemakan resolusi sehat dan silaturahim perpanjang umur dan rezeki. Semoga membawa keberkahan. Kolaborasi OKOC Indonesia dan OKOC GAN dalam melaksanakan kegiatan ini akan bisa sangat bermanfaat. Semoga kajian kali ini kita bisa mendapatkan pencerahan dan inspirasi dari guru kita Agim. Terima kasih juga Turun Pisan berkenan memimpin doa untuk kesehatan kita bersama, juga untuk ibunda saya Bumi Uno di pengajian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Agim, guru kita yang berkenan hadir dalam kegiatan silaturahim saat ini dalam kemasan kajian bertemakan resolusi sehat dan silaturahim perpanjang umur dan rezeki. Semoga membawa keberkahan. Kolaborasi OKOC Indonesia dan OKOC GAN dalam melaksanakan kegiatan ini akan bisa sangat bermanfaat. Semoga kajian kali ini kita bisa mendapatkan pencerahan dan inspirasi dari guru kita Agim. Terima kasih juga Turun Pisan berkenan memimpin doa untuk kesehatan kita bersama, juga untuk ibunda saya Bumi Uno di pengajian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Agim, guru kita yang berkenan hadir dalam kegiatan silaturahim saat ini dalam kemasan kajian bertemakan resolusi sehat dan silaturahim perpanjang umur dan rezeki. Semoga membawa keberkahan. Kolaborasi OKOC Indonesia dan OKOC GAN dalam melaksanakan kegiatan ini akan bisa sangat bermanfaat. Semoga kajian kali ini kita bisa mendapatkan pencerahan dan inspirasi dari guru kita Agim. Terima kasih juga Turun Pisan berkenan memimpin doa untuk kesehatan kita bersama, juga untuk ibunda saya Bumi Uno di pengajian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan Gerakan Sosial Penciptaan Lapangan Kerja OKOC. Berawal dari sharing para founder OKOC, maka dibuatlah model sebuah gerakan bangunan penciptaan lapangan kerja OKOC Indonesia. Dari sini secara umum dapat kita garis bawahi bahwa OKOC adalah gerakan sosial yang bertujuan dalam penciptaan lapangan kerja khususnya untuk masyarakat Indonesia. Diibaratkan sebuah bangunan, OKOC Indonesia terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan sosial. Pada lapisan sosial ini ada 4 komponen yang terdiri dari yang pertama adalah membangun sebuah kurikulum 7 TOP, singkatan dari 7 tahapan OKOC Prima. Kurikulum ini diadaptasi dari program Envoy dari Min Uno Foundation yang telah berjalan sebelumnya sejak tahun 2000 dan terbukti sukses dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan. Program Envoy yang terdiri dari 5 komponen yakni rekrutmen dan seleksi, pelatihan, pendampingan, pemasaran diri atas pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pencatatan keuangan, serta akses permodalan. Komponen yang kedua adalah merek OKOC. Nama OKOC telah memperoleh hak paten. Atas penggunaan merek OKOC ini akan memperluas pemasaran dan menjadi salah satu sumber pendanaan gerakan sosial OKOC.
Komponen yang ketiga adalah Dewan Kurasi, yang diketuai oleh Indra Uno serta beranggotakan para pakar di bidangnya masing-masing. Dewan Kurasi masuk dalam sistem manajemen mutu OKOC untuk memastikan produk yang menggunakan nama OKOC memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Anggota OKOC dapat memanfaatkan penggunaan merek OKOC melalui persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Kurasi. Komponen keempat adalah Dewan Pengembangan Ekosistem Bisnis. Komponen ini hadir untuk memastikan terbentuk dan berkembangnya ekosistem bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh para penggerak komunitas OKOC untuk menumbuh kembangkan usahanya. Pengembangan ekosistem ini dilakukan melalui kegiatan silaturahim, bekerja sama, kemitraan, dan pengembangan jaringan usaha. Sebagai cara untuk mendanai gerakan, yang dijalankan adalah penggalangan dana yang bersumber dari donasi umum, donasi atas penggunaan jaringan, serta atas penggunaan merek OKOC. Lapisan yang kedua adalah lapisan wirausaha sosial yang diwakili penggerak komunitas. Penggerak-penggerak ini menjadi motor gerakan sosial OKOC dalam menjalankan model bisnis kewirausahaan sosial, yang artinya memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada, agar dapat menghasilkan profit yang tidak hanya bermakna secara komersial, tetapi sekaligus secara bersamaan. Juga bermakna secara sosial atau dapat memberikan dampak secara sosial. Mendapatkan penghargaan, mendapatkan penghasilan, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja yang kesemuanya diharapkan memberikan dampak positif secara sosial. Untuk model bisnis ini, para komunitas penggerak akan bergerak secara langsung menerapkan kurikulum 7 top pada anggotanya. Saat ini sudah ada lebih dari 200 komunitas penggerak dengan target 500 penggerak di 2024. Lapisan yang terakhir adalah lapisan wirausaha. Para anggota atau pelaku usaha OKOC yang menjalankan usahanya sesuai 7 top dengan menjadi wirausaha dampingan. Di 2024 ditargetkan 2 juta pelaku baik berupa PT, CV, koperasi, yayasan, lembaga wakaf, IUMK, serta yang lainnya. Gerakan sosial OKOC bukan milik founder OKOC, yakni Sandiaga Uno ataupun Indra Uno. Dalam pernyataannya, Sandi mengatakan, "You and me do not own OKOC." Sementara Indra mengatakan, "Masyarakat den," yang artinya OKOC adalah gerakan yang dimiliki oleh masyarakat. Bangunan Gerakan Sosial Penciptaan Lapangan Kerja OKOC. Berawal dari sharing para founder OKOC, maka dibuatlah model sebuah gerakan bangunan penciptaan lapangan kerja OKOC Indonesia. Dari sini secara umum dapat kita garis bawahi bahwa OKOC adalah gerakan sosial yang bertujuan dalam penciptaan lapangan kerja khususnya untuk masyarakat Indonesia. Diibaratkan sebuah bangunan, OKOC Indonesia terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan sosial. Pada lapisan sosial ini ada 4 komponen yang terdiri dari yang pertama adalah membangun sebuah kurikulum 7 top, singkatan dari 7 tahapan OKOC Prima. Kurikulum ini diadaptasi dari program Envoy dari Min R. Uno Foundation yang telah berjalan sebelumnya sejak tahun 2000 dan terbukti sukses dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan. Program Envoy yang terdiri dari 5 komponen yakni rekrutmen dan seleksi, pelatihan, pendampingan, pemasaran, pencatatan keuangan, diadaptasi dalam 7 top. 7 top terdiri atas pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pencatatan keuangan, serta akses permodalan. Komponen yang kedua adalah merek OKOC. Nama OKOC telah memperoleh hak paten. Atas penggunaan merek OKOC ini akan memperluas pemasaran dan menjadi salah satu sumber pendanaan gerakan sosial OKOC. Komponen yang ketiga adalah Dewan Kurasi, yang diketuai oleh Indra Uno serta beranggotakan para pakar di bidangnya masing-masing. Dewan Kurasi masuk dalam sistem manajemen mutu OKOC untuk memastikan produk yang menggunakan nama OKOC memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Anggota OKOC dapat memanfaatkan penggunaan merek OKOC melalui persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Kurasi.
Komponen keempat adalah Dewan Pengembangan Ekosistem Bisnis. Komponen ini hadir untuk memastikan terbentuk dan berkembangnya ekosistem bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh para penggerak komunitas OKOC untuk menumbuh kembangkan usahanya. Pengembangan ekosistem ini dilakukan melalui kegiatan silaturahim, bekerja sama, kemitraan, dan pengembangan jaringan usaha. Sebagai cara untuk mendanai gerakan, yang dijalankan adalah penggalangan dana yang bersumber dari donasi umum, donasi atas penggunaan jaringan, serta atas penggunaan merek OKOC. Lapisan yang kedua adalah lapisan wirausaha sosial yang diwakili penggerak komunitas. Penggerak-penggerak ini menjadi motor gerakan sosial OKOC dalam menjalankan model bisnis kewirausahaan sosial, yang artinya memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada, agar dapat menghasilkan profit yang tidak hanya bermakna secara komersial, tetapi sekaligus secara bersamaan. Juga bermakna secara sosial atau dapat memberikan dampak secara sosial. Mendapatkan penghargaan, mendapatkan penghasilan, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja yang kesemuanya diharapkan memberikan dampak positif secara sosial. Untuk model bisnis ini, para komunitas penggerak akan bergerak secara langsung menerapkan kurikulum 7 top pada anggotanya. Saat ini sudah ada lebih dari 200 komunitas penggerak dengan target 500 penggerak di 2024. Lapisan yang terakhir adalah lapisan wirausaha. Para anggota atau pelaku usaha OKOC yang menjalankan usahanya sesuai 7 top dengan menjadi wirausaha dampingan. Di 2024 ditargetkan 2 juta pelaku baik berupa PT, CV, koperasi, yayasan, lembaga wakaf, IUMK, serta yang lainnya. Gerakan sosial OKOC bukan milik founder OKOC, yakni Sandiaga Uno ataupun Indra Uno. Dalam pernyataannya, Sandi mengatakan, "You and me do not own OKOC." Sementara Indra mengatakan, "Masyarakat den," yang artinya OKOC adalah gerakan yang dimiliki oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak, saya kedengeran Mbak. Silakan Kang Ade dimulai. Mohon maaf, tidak ada suaranya Kang Ade.
Izin pakai yang ini aja, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah kita dapat melaksanakan kegiatan pengajian berupa silaturahmi ini diselenggarakan oleh OKOC Indonesia dan OKOC GAN untuk mendengarkan sama-sama nanti kita tausiah dari guru kita semua, Pak Agim, serta doa bersama untuk kesembuhan dan kesehatan kita semua, khususnya untuk kesehatan Ibunda Min Uno. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi Rasulullah SAW. Semoga kelak kita di yaumul hisab mendapatkan syafaat. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita Agim untuk kegiatan pada silaturahmi pagi hari ini, kita akan mendengarkan yang pertama sambutan dari penyelenggara atau penggagas kegiatan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Sofia selaku Ketua OKOC GAN. Lalu nanti dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum OKOC Indonesia, Pak Iim Rosyamsi. Dan baru nanti kita akan mendengarkan sama-sama tausiah dari guru kita semua, yaitu Agim, sekaligus nanti ada tanya jawab dan doa bersama. Untuk menyikat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Sofia selaku Ketua OKOC GAN. Namun sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yang terhormat kepada Ibu Evi Sofia, Ketua OKOC GAN, untuk memberikan kata sambutan. Silakan, Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah. Saya Evi Sofia atau dipanggil juga dengan Ma Epoy atau Mbak Epoy. Biasanya Ibu manggil saya. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu di acara ini. Saya ingin menyapa yang kami hormati dan kami banggakan guru kita Agim, yang kami hormati dan kami banggakan, kami sayangi, kami cintai Ibunda Min Uno, yang kami hormati Prof. Indra Uno, founder OKOC Indonesia, Bapak Iim Rosyamsi, Ketua Umum OKOC Indonesia, serta tim, Ibu Fahira Idris, sahabat Ibunda Min Uno di sini juga hadir, Bapak Saiful Anwar, Profesor Hendrajit,
Profesor Hafiz Abbas, Profesor Firdausam, Bapak Tamam Ali yang merupakan putra dari almarhum Profesor Ali, Taufik Ali yang sudah almarhum, serta yang kami muliakan Bapak Ibu semua yang telah hadir di acara ini, yaitu suatu acara silaturahmi dan doa bersama dalam rangka 1 Muharram 1445 dengan tema resolusi sehat dan silaturahmi di tahun baru untuk memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Kami mengucap syukur alhamdulillah atas terselenggaranya acara ini dan mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan support serta kerjasamanya kepada semua pihak yang telah membantu. Insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita A'ajim. Juga kita akan berdoa bersama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kesehatan dan keselamatan baik secara fisik maupun secara mental. Dengan dipimpin oleh A'agim nanti, kami juga mohon agar kita berdoa bersama untuk yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita hormati, ibunda kita Ibu Min Uno, yang saat ini sedang dalam recovery atau tahap pemulihan. Demikian sekilas dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Epoy yang telah memberikan sambutan untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Dan telah dijelaskan bahwa tujuan kegiatan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus untuk doa bersama. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada yang terhormat Ketua Umum OKOC Indonesia, Bapak Iim Rusyamsi, untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Pak Iim, dipersilahkan. Terima kasih Kang Ade Yunus, MC kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatannya, rahmatnya, sehingga kita bisa menghadiri secara Zoom, aplikasi Zoom, secara online kegiatan silaturahmi dan doa bersama dalam rangka 1 Muharram 1445 Hijriah. Dan kita berharap tahun baru ini semua anggota OKOC dan semua umat muslim bisa sehat semuanya dan juga selalu bersilaturahim sesuai dengan tema kita, resolusi sehat dan silaturahim di tahun baru, memperpanjang usia dan memperluas rezeki kita semua. Selawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin SAW. Yang saya hormati guru kita semua, orang tua kita semua, Kiai Haji Abdullah Gim Astiar, A'agim, yang telah ada bersama kita di tengah-tengah kita, yang akan memberikan tausiah dan doa bersama buat kita semua. Dan yang saya hormati, hadir secara video tapping tadi, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga adalah pendiri OKOC, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, dan juga Bapak Indra Uno, pendiri OKOC, dan juga kita akan doakan bersama-sama untuk kesehatan ibunda kita, Ibu Min R. Uno, yang sekarang masih dalam perawatan. Insya Allah beliau akan bisa dipulihkan kembali kesehatannya. Dan saya hormati
Juga hadir Ibu Fahira Idris, Ketua Umum Bang Japar, anggota DPD DKI Jakarta. Dan yang saya hormati Ibu Evi Sofia tadi yang telah memberikan kata sambutan dan adalah inisiator dari acara pagi hari ini, penggerak OKOCGAN, Ketua Umum, yang alhamdulillah berkolaborasi dengan semua penggerak-penggerak yang hadir pada hari ini. Saya lihat ada Ketua Umum Esti Ginting, Coach Esti dari OKOC Forever sebagai Ketua Umum, ada Ibu juga teman-teman dari HRA juga hadir lengkap. Dari Ibu Dewi Espas, Ketua Umumnya juga hadir. OKOC Forever saya lihat banyak sekali. Ibu Gemala juga hadir dari OKOC Teman Sehati. Dan juga banyak sekali saya lihat teman-teman beberapa komunitas yang hadir. Dan juga para pengurus OKOC di seluruh Indonesia yang aktif membantu kami bergerak, membantu penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Teman-teman, bahwa hari ini alhamdulillah kita berkumpul dalam rangka satu Muharram tahun baru Hijriah yang sangat istimewa buat kita semua umat Islam karena merupakan awal dari tahun baru dalam kalender Hijriah yang ditetapkan berdasarkan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dan kita diingatkan untuk merenungkan arti pentingnya hijrah itu sendiri, yaitu meninggalkan sesuatu yang buruk menuju yang lebih baik, meninggalkan dosa menuju takwa, dan meninggalkan ketidakpedulian menuju kasih sayang. Dan OKOC ada di sana yang selalu ingin memberikan perubahan yang baik bagi bangsa kita. Kita ingin terus meningkatkan jumlah lapangan kerja berbasis wirausaha. Kita lakukan pendampingan UMKM lebih baik lagi di tahun-tahun ke depan. Dan insya Allah silaturahim ini sebagai nilai luhur dalam agama kita juga. Mari kita tingkatkan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan di antara kita semua, keluarga besar OKOC dan semuanya, dan jadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk kita saling bersilaturahmi, saling mempererat tali persaudaraan kita sehingga kita semua makin kuat dan kokoh menghadapi segala cobaan dan tantangan yang akan dihadapkan ke kita semua di masa yang akan depan. Selain itu kita berdoa bersama-sama teman-teman, insya Allah akan dipimpin oleh Agim. Doa kita adalah senjata orang mukmin nih. Dan saat-saat berkumpul seperti ini, insya Allah waktu yang istimewa untuk kita memohon rahmat, hidayah, dan ampunan dari Allah SWT. Kita juga mendoakan kesehatan buat kita semua, keluarga kita, khususnya buat keluarga Bapak Sandiaga Uno, Bapak Indra Uno, dan tentunya Ibunda, Ibu Min Uno yang sedang dalam perawatan, juga Bapak Heng Uno. Semoga kita semua juga akan memohon diberikan keberkahan dalam segala hal, kekuatan dalam menghadapi cobaan, petunjuk dalam kita setiap langkah berjuang di OKOC. Sebelum kita akhiri, saya juga ingin teman-teman terus mempererat hubungan kita dengan Allah, dengan sesama manusia di tahun baru ini. Semoga satu Muharram menjadikan titik awal kebaikan yang membawa berkah dan kesuksesan bagi kita semua. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Narushamsi selaku Ketua Umum OKOC Indonesia yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Nastiar, Agim, dan kita sesaat lagi akan sama-sama mendengarkan tausiah langsung dari Agim, dan mohon juga nanti berkenan kepada AA untuk doa bersama dan dipimpin oleh AA, dan nanti mungkin ada tanya jawab dan nanti bisa disampaikan via chat atau nanti bisa langsung. Untuk itu marilah kita sama-sama Bapak Ibu sekalian mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar atau Agim kepada AA. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA. Ya, alhamdulillah.
Segala puji bagi Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tanpa kehendak Allah tidak pernah terjadi. Walaupun seluruh makhluk menghendaki, kalau Allah tidak menghendaki tidak terjadi. Tapi kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang menolak. Semoga selain Allah menghendaki terjadinya pertemuan ini, juga Allah memberkahi. Berkah itu datangnya dari dua hal. Pertama dari niat yang ikhlas di dalam mencari ilmu, bersilaturahim, dan cara yang dilakukan benar. Mudah-mudahan Allah ridho dengan majelis ini sehingga menjadi jalan kebaikan bagi dunia kita, bagi akhir kelak, dan bagi lahir, bagi batin, bagi akal kita, terutama bagi orang tua kita yang sedang dalam pemulihan. Ibu Min, semoga Allah yang menguasai lahir batin beliau memberikan kesembuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbana sa'id bil ba'sa wasfiha ya Rabb anta syafi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah yang sedang menyimak pertemuan ini memberikan kesembuhan, pulih lebih baik dari sebelumnya. Amin ya Rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu yang baik? Oh, nggak bisa dengar ya. Nggak bisa jawab. Posisi sekarang di Malaysia, di Putrajaya, mohon maaf. Jadi kalau kita mendengar kata silaturahim, kata kunci yang utamanya adalah akhlak. Rusaknya silaturahim karena rusaknya akhlak. Maka ketika ditanya mengapa Rasulullah diutus ke bumi, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi bahagia itu ada pada akhlakul karimah, silaturahim yang baik itu pada akhlakul karimah, juga prestasi itu pada akhlakul karimah. Pahala terbesar itu, sorga tertinggi itu diberikan kepada yang berakhlakul karimah. Timbangan terberat di yaumal akhir sebetulnya timbangan akhlak, ya, sehingga ada orang yang ibadahnya belum terlalu banyak tapi standarnya dipenuhi. Karena akhlaknya baik, maka dicatatkan oleh Allah sebagai ahli tahajud dan ahli saum. Akhlak ini luar biasa. Akhlak datang dari mana? Akhlak datang dari hati. Hati yang seperti apa? Hati dibagi tiga. Ada qalbun mayit, ada yang hatinya mati. Ini sudah wujudnya manusia tapi perilakunya sudah lebih dari hewan, nauzubillah. Ada qalbun marid, orang yang berpenyakit. Disinilah tempat yang membuat hidup tidak bahagia dan silaturahim buruk adalah karena qalbun marid, hati yang sakit. Dan ada qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat. Disinilah orang berakhlak baik karena memiliki qalbun salim. Nah, berikut ini ada 4 pilar akhlak, ya. Imam Ibnul Mubarak mengumpulkan 4 hadis tentang pilar akhlak. Kalau orang memiliki 4 ini, insya Allah dia akan memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. 4 hadis ini merupakan dasar-dasar seseorang bisa bersilaturahim dengan baik, bisa bahagia, bisa mulia. Yang pertama, ini semua hadisnya sahih, ya. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu
Ya, jadi kalau kita suka sesuatu untuk kita, nah lihat saudara kita ini terutama yang seakidah ya, kita suka. Nah biasanya ada 4 tahapan. Yang terburuk, perilaku yang tidak baik adalah namanya dengki ya. Kita tidak rela saudara kita dapat nikmat, ini terburuk nih, orang Islam terburuk. Dia tidak rela saudaranya mendapat karunia dan dia senang saudaranya itu mendapat kepahitan. SMS lah, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini orang Muslim terburuk. Dia Islam tapi akhlaknya buruk, cirinya adalah dia tidak rela saudaranya seumat ini mendapatkan nikmat, tidak rela. Dia susah hati, tapi kalau saudaranya dapat penyakit, ketipu, musibah, dia senang. Ini akhlak terburuk. Nauzubillah, pahalanya habis dipakai membayar seperti api membakar kayu. Yang kedua, ini masih buruk tapi tidak seburuk yang tadi, yaitu dia tidak rela tetangga, saudaranya umat Islam ini dapat musibah, tidak. Tapi juga tidak rela tetap dapat karunia. Jadi dia tetap saja tidak senang orang lain dapat sesuatu, walaupun ya kalau musibah mah jangan menimpa. Lebih baik dari yang tadi tapi tetap buruk. Silakan kita rasakan ya berapa banyak kebahagiaan kita lihat saudara kita kena musibah, dan berapa banyak kesusahan kita melihat saudara kita dapat nikmat. Itu merupakan ciri khas kedengkian. Nah, lebih naik dari itu adalah ya jangan sampai saudara-saudara kita kesusahan. Dan boleh berprestasi, boleh dapat untung, tapi harus di bawah saya. Nah, bisa dipahami tidak nih? Dia masih belum rela, ada yang menyamainya. Boleh saudara punya mobil, tapi mobilnya lebih tua dari mobil saya. Boleh anaknya berprestasi, tapi ranking 5, karena anaknya ranking 4. Ya. Pokoknya sudah nggak apa-apalah saudara naik pangkat, tapi tetap di bawah saya. Ini masih dengki ini. Ini belum wilayah akhlak yang baik, karena masih tidak rela dengan apa yang Allah berikan. Nah, mulai memasuki akhlak yang baik adalah ketika bahagia. Senang aja. Temannya naik pangkat, senang. Anak temannya prestasinya lebih bagus, senang. Senang dapat rezeki, senang. Orang bisa umroh, bisa haji. Pokoknya kalau kita mulai senang dengan apa yang Allah bagikan kepada saudara kita yang lain, ini sudah mulai memasuki akhlak baik. Ayo periksa. Apalagi sebentar lagi musim dengki nih ya. Musim dengki nasional, namanya Mudengnas, yaitu pemilu ya. Mudengnas, musim dengki nasional. Aduh, itu malu sekali kalau lihat berita-berita. Kok bisa ya orang sebel-sebelan begini? Apa gitu yang mau dicari cuman sebentar aja di dunia ini kan? Tulisan jelek, omongan jelek, padahal mau apa? Rileks saja. Pilpres itu rileks saja. Kenapa rileks? Pertama, bukan kita capresnya. Ya, mau ngapain stres juga, dan bukan kita capresnya. Yang kedua, kita belum tentu hidup lagi. Bulan Februari yang akan datang, siapa tahu Desember ini kita meninggal, udah capek-capek stres, mati. Yang ketiga, Tuhan kita tuh Allah, bukan presiden. Ya biasa-biasa aja. Dari dulu juga udah ganti-ganti. Ya begini aja, kita cuma nambah tua. Ya relax saja, dan mau ngapain juga kita ngotorin hati, tinggal milih saja nanti. Mana kira-kira, kemudian istiqoroh. Cos beres. Udah gitu orang mau jadi mau enggak ya terserah Allah lah ya. Ya, yang menjamin kita kan Allah, bukan presiden. Presiden kan bukan tanda kesuksesan, tapi tanda ujian yang berat. Ujian, beruntunglah
Ini teman-teman tidak jadi capres ya, siapa yang milih ya. Alhamdulillah. Kepada yang nanti gimana kalau ada ya kita doakan aja. Mau yang kepilih, mau yang tidak dipilih sama-sama umat Islam, sama-sama saudara kita. Tinggal kita doakan yang baik. Mau ngapain kita jadi kotor hati, betul? Mau ngapain coba? Enggak masuk di akal. Kita jadi busuk hati karena pilpres, masa tiap 5 tahun hati kita jadi busuk ya? Kalau tidak ada lagi maaf putus ya, ini nggak stabil nih di sini. Jadi tidak ada lagi kecebong dan kampret karena sudah damai, namanya kecepret ya. Nah, yang paling baik seorang muslim adalah dia bahagia ketika orang lain mendapatkan yang lebih baik dari dirinya. Ini. Ini sering putus kah, AA? Oke, yang memantau ada sebentar ya. Maaf nih, putus-putus. Ini yang bagian memantau ya, tolong kabari AA kalau putus ya. Jadi latih bahwa yang membagikan karunia adalah Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Terserah Allah siapa yang mau dikasih apa, berapa jumlahnya, itu urusan Allah sepenuhnya. Mau ngapain kita jengkel-jengkelan? Halo? Serius ini. Mau ngapain kita uring-uringan dengan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya? Sebelnya kita ke orang lain tidak akan merubah. Yang merubah nasib kita jadi apes. Jadi menderita, orang lain naik rezekinya, kita naik tensinya. Rugi. Ayo, latih untuk ikut bahagia. Jangan sampai hati kita jadi nyesek melihat orang lain, saudara kita dapat nikmat. Kalau mau bahagia, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahagia kita jadi lebar. Tadinya kan bahagia itu hanya kalau kita dapat nikmat. Nah, kalau ingin lebar, tiap saudara kita dapat nikmat, kita ikut bahagia. Kenapa? Karena Allah yang ngasih. Dan kalau kita dengki ke seseorang, kita yang zolim, kita yang sengsara. Tidak akan dikurangi oleh Allah. Kalau Allah mau ngasih kepada siapa yang dia kehendaki, ya tak terjadi saja. Mau kita uring-uringan, mau kita sebel, mau kita kejang-kejang, nggak ngepek, men. Jelas, Pak Emen? Udah cukup segitu atau tambah? Kelihatannya banyak yang tersinggung gini nih wajahnya. 2. Udah belajar mensyukuri. Nggak usah rewel, ya. Rezeki mah Allah yang ngatur. Kapan datangnya, berapa jumlahnya, siapa dikasih apa, suka-suka Allah. Rezeki itu adalah ujian bagi yang diberi dan bagi kita yang melihatnya. Bagi yang diberi ujian, kalau dia bersyukur maka baru jadi nikmat. Kalau tidak syukur maka jadi laknat. Bagi kita melihat orang lain dapat nikmat, kalau kita ikut bahagia kita dapat pahala. Kalau kita jadi enak, kita jadi pendengki, jadi dosa. Udah belajar bahagia dengan nikmat apapun yang Allah bagikan ke saudara kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada sahabat yang minta nasihat kepada Rasulullah SAW. Apa nasihat yang paling penting? La tagdob, jangan marah, jangan marah. Kenapa? Karena marah itu ternyata menurunkan akal sehat kita dan membuat kita mudah berperilaku zalim. Di dalam surat Ali Imran
134 nih, kalau saudara-saudara mau tahu ciri orang yang takwa di OKOC di salah satu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri ahli takwa yang pertama di ayat ini adalah senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi kalau anggota OKOC pelit, koret, kedekut, buntut kasir, itu kurang takwa. Orang yang pelit itu tidak termasuk ahli takwa. Ahli takwa itu senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Bisa menahan, mengendalikan amarah. Bukan tidak punya marah, bukan tidak punya sakit hati, jengkel, ada. Perih, jengkel, kecewa, sakit hati ada, tapi bisa mengendalikan. Ya, kita lihat berjatuhannya orang-orang itu karena amarah. Kasus Sampo juga kan karena amarah. Ya, kenapa Sampo tidak begitu berbusa itu karena amarah ya. Jadi orang yang pemarah, baik suami pemarah, istri pemarah, pemimpin pemarah, pokoknya dalam Al-Quran ketakwaan itu berbanding lurus di antaranya dengan kemampuan mengendalikan amarah. Para pemarah, orang yang mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah emosi, itu cenderung dia berakhlak tidak baik. Karena kalau sudah marah, akalnya turun. Lihatlah orang pemarah itu ya, kata-katanya itu seperti orang yang tidak berpendidikan. Kalau orang pemarah itu, walaupun sekolahnya tinggi. Kadang-kadang ada nama binatang, malu aja dengernya tuh. Makanya kalau ada yang lagi marah direkam, bukan untuk disebar ya, tapi direkam supaya nanti beliau bisa mendengar sendiri. Memalukan ya, para pemarah itu kata-katanya tidak bagus. Kemudian raut mukanya jadi jelek. Perilakunya menjadi tidak normal ya, gerakannya ngebanting ini, dan keputusannya, tindak tanduknya cenderung zolim, hanya memuaskan diri. Makanya sulit sekali orang memiliki akhlakul karimah kalau dia tidak punya kesungguhan melatih diri menahan amarah. Dalam Al-Quran ayat 134 Ali Imran jelas sekali salah satu ciri ketakwaan seseorang adalah menahan amarah. Selanjutnya wal'afina 'anin nas. Ini di ayat 134 ya. Memaafkan orang-orang. Ini berkaitan dengan pemaaf. Jadi ciri khas ahli takwa itu memaafkan. Enggak ada itu memendam benci, dendam, enggak ada. Mau ngapain juga, enggak ada kerjaan, sangat tidak ada kerjaan. Mau apa kita merusak kehidupan kita, kebahagiaan kita, kesehatan kita, ketenangan kita dengan kebencian, kedendaman kepada saudara kita? Mau apa? Tidak ada gunanya sama sekali. Makanya seorang yang berakhlak baik itu ciri khasnya adalah pemaaf. Ini wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Silakan buka sendiri surat Ali Imran 134 ya, di antara ciri ahli takwa. Cocokkan dengan diri sendiri ya. Pelit tidak. Coba tesnya begini, kalau punya uang 120.000, misalkan 2 lembar, mana yang mau dimasukkan? Nah, itu tesnya. Ternyata 3 lembar, bukan 120, 125. Nah, mulai mikir lagi yang mau dimasukkan ke kotak infak yang mana. Ternyata 4 lembar, 127. Nah, jadi 2.000 kan? Orang-orang yang takwa selalu memilih apa yang Allah sukai, bukan yang nafsunya sukai. Kepada ibu bapak yang masih tidak punya program mengendalikan amarah, ketahuilah bahwa kita
bakal terancam oleh penderitaan karena setiap kali kita marah kepada orang, menzolimi orang, dan orang yang dizolimi itu mengeluarkan doa, doanya itu diijabah. Kita bisa tertimpa petaka karena kemarahan kita yang berujung zolim, dan yang dizolimi, yang dimarahi, itu mengeluarkan doa, doanya diijabah. Maka akhlak, fondasi akhlak seorang muslim bisa mengendalikan amarah. Yang ketiga, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nah, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi lisan ini menunjukkan akhlak seseorang. Semakin banyak bicara, aib, kualitas diri kita itu nampak dari perkataan kita. Kesombongan kita, ujub kita, kedengkian kita, ya, keserakahan kita akan nampak. Kalau kita diam, aman. Tapi kalau sudah bicara, kita akan menampakkan sebetulnya kualitas diri kita. Ada 4 cirinya ya orang yang bicara tuh. Yang pertama, tolong digaris bawah ini. Kalau orang berkualitas tinggi, kalau bicara itu cirinya adalah pasti yang pertama zikrullah, terkait kepada Allah. Yang kedua, ilmunya manfaat. Jadi bicara itu ada manfaat, ilmu yang bisa diterima. Yang ketiga, ada hikmah yang menggugah. Jadi kalau bicara, selain membuat kita ingat ke Allah, kita dapat ilmu yang manfaat, hati kita juga tergugah karena bicaranya ikhlas, dan ada solusi. Nah itu, level yang kedua namanya orang yang biasa-biasa. Kalau bicara itu ciri khasnya adalah menceritakan peristiwa. Segala diceritakan, ada sepeda terguling diobrolkan, apapun yang dia lihat dan dia dengar, diomongin aja. Nah ini ciri khas orang biasa-biasa. Nah di bawah itu namanya orang rendahan. Orang rendahan kalau bicara ada cirinya negatif, mengeluh, mencela, panas banget, macet di mana-mana, itu hujan nggak berhenti-berhenti, kacau. Pokoknya kalau bicara tuh nggak ada yang bagus. Nah ini namanya orang rendahan. Dikasih apa aja nanti ngomel ya. Orang rendahan itu tidak bisa berkata baik. Tapi ada yang lebih buruk dari itu, namanya orang yang dangkal. Orang yang utama kalau bicara membuat ingat ke Allah, ilmunya manfaat, hikmahnya menggugah, dan solusi. Orang yang biasa-biasa kalau bicara sibuk menceritakan segala diomongin. Nah, orang yang rendahan kalau bicara negatif ya, mengeluh, mencela, menghina, ngerasuloh, pokoknya nggak enak karena memang hatinya nggak enak, jadi ngomongnya pasti nggak enak. Dan yang paling bawah namanya orang yang dangkal. Orang yang dangkal itu kalau bicara cirinya adalah saya. Jadi kalau bicara tuh fokusnya ngangkat-ngangkat diri, muji-muji diri, nyebut-nyebut diri. Itu kan menurut saya ini kan dulu ya saya, dari awal sampai akhir tuh nggak peduli apapun, kecuali selama ngomong itu pamer diri. Nah ini orang yang terdangkal. Hati-hati nih, bisa jabatannya tinggi, bisa gelarnya panjang, bisa ilmunya banyak, tapi dangkal. Cirinya dia tidak peduli ke apapun, selain kalau bicara itu peduli ke dirinya saja. Ingin memamerkan jasanya, memamerkan ilmunya, memamerkan pengalamannya, memamerkan hartanya, memamerkan keluarganya, memamerkan ibadahnya. Diri saya, itu namanya orang yang paling dangkal.
Hati-hati ya kalau ngobrol tuh orang lain tuh menilai diri kita. Kita enak aja ngomong pamer, orang enek ya. Halo? Jangan-jangan lagi pada enek juga sekarang nih. Kedengaran kah? Putus. Yang terakhir sebelum kita tanya jawab, yang keempat, tadi satu apa? Oh, jadi harus bagaimana? Ya sekarang kita nggak usah kebanyakan bicara, kecuali yakin 3 hal. Kalau mau bicara ini rumusnya. 1, apa sih niat saya bicara? Mau pamer, pengen dikagumi orang, mau riya, mau sum'ah. Kalau udah jelas, ya Allah saya niat bicara ini semoga Engkau ridho, semoga jadi amal soleh. Kalau niat udah betul, baru bicara. 2, isinya yang kita sampaikan ini benar atau tidak. Kalau berupa informasi, berita, beritanya benar atau tidak. Kalau berupa ilmu, ilmunya benar atau tidak. Jangan sampai asal bunyi bisa jadi fitnah nanti. Harus yakin kebenarannya. 1, niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, isinya benar. Dan yang ketiga adalah dampaknya. Apa nih efek dari omongan saya ini? Apakah saya dapat pahala atau saya dapat dosa? Apakah yang dengar jadi bahagia, dapat manfaat, atau yang dengar jadi stres, jadi malu, jadi terhina, jadi marah? Nah, ini penting kalau kita mau bicara, kan ada yang suka celetak-celetuk tuh ya. Apa sih efeknya dari bicara saya ini? Kita reuni, mana anak-anaknya? Kan belum tentu orang punya anak. Kenapa kita nanya anak? Udah, tidak semua orang dititipi oleh Allah anak. Mana suaminya? Belum tentu. Udah ada suami, belum tentu sudah ada istri, belum tentu juga masih sama-sama, mungkin meninggal, mungkin pisah. Kita nggak usah ikut campur lah yang membuat orang jadi nggak enak. Loh, kok sekarang jadi peot begitu? Mau ngapain nyebut peot? Ya, itu sakit hati. Kenapa kok kamu jadi meninggalkan dunia hitam? Maksudnya udah beruban. Jadi tersinggung. Ya, udahlah, nggak usah segala diomongin. Lebih sedikit bicara, lebih aman. Nah, kalau mau bicara, 3 hal kuncinya. Pertama, niatnya apa? Yang kedua, isinya, kontennya benar atau tidak. Yang ketiga, dampaknya apa? Harus kita analisa. Tahan dulu bicara sebelum yakin 3 hal ini. Kalau belum yakin, diam. Diam itu aman. Apalagi ada medsos sekarang, diam itu lebih aman daripada segala diomongin, ya, jadi masalah baru. Nah, rekan-rekan sekalian, yang terakhir, ciri akhlak, fondasi akhlak 1 adalah tentang rasa bahagia kita, cinta kita ke saudara kita. Yang kedua adalah tentang menahan amarah. Yang ketiga adalah fondasi akhlak dari bicara. Ya, semua masalah di keluarga tuh dari ngomong dulu tuh ya. Kalau suami ngomongnya baik atau diam, itu nggak ada bertengkar. Kalau istri bicaranya baik atau diam, tidak bertengkar. Ya kan? Dalam bersahabat juga, ini lisan nih. Nah yang keempat, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang adalah menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Dia tidak mau melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi kualitas seorang muslim itu adalah dia tidak mau melakukan, mengatakan, menulis, berbuat yang tidak ada manfaat. Jadi setiap kali bicara manfaat, setiap berbuat manfaat. Jadi berbobot sekali, tidak ada
waktu itu begitu bernilai, dia tidak mau mengisinya dengan hal yang tidak manfaat. Makanya hati-hati nih punya handphone. Katanya orang Indonesia 5,5 jam buka HP-nya itu. Berapa banyak yang manfaat? Apa ini manfaat ya? Manfaat bukan menurut nafsu ya. Manfaat yang benar-benar jadi amal soleh. Dia itu An-Nahl 97. Kalau mau bahagia itu man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi orang itu hanya akan bahagia dalam hidup ini tergantung dua hal, iman dan amal soleh. Maka istilah waktu sesuatu yang bisa menguatkan iman dan yang jadi amal soleh. Bicaralah, berbuatlah, bukalah HP, lakukan apapun yang bisa jadi nambah iman dan jadi kebaikan amal soleh. Amal soleh kan syaratnya dua, niatnya ikhlas, caranya benar. Sudah, baru bahagia tuh di sana. Bahagia tidak identik dengan harta, bahagia tidak identik dengan jabatan, bahagia tidak identik dengan penampilan, bahagia tidak identik dengan popularitas, bahagia tidak identik dengan keren-kerenan, tidak. Bahagia itu kalau kuat iman dan aktivitasnya jadi amal soleh. Nah, tidak ada yang sia-sia. Itulah bahan diskusi kita. Silakan. Alhamdulillah, turun pisan sudah menyampaikan tausiah pengantar awal pada pagi hari ini. Kalau udah ngedengar tuh rasanya adem, sejuk, dan bergetar. Ya, gitu. sudah mau ngapain, serba pusing, hidup di dunia cuman sebentar. Sekarang udah ada jawabannya, kalau dikatain gemuk ini mah bukan gemuk, langsing yang tertunda. Gitu. Ya, boleh hibur aja dirimu, ngapain kita nyakitin diri sendiri. Ya. Orang nyebut gemuk, ya udah nggak apa-apa, hak orang ya nggak. Kenapa kita pakai sakit hati? Itu kan urusan mulut beliau. Sebelum nanti kita bacakan pertanyaan dari jamaah, kita izin untuk setel dulu video dari founder OKOC Indonesia, Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Kepada operator, host silakan disetel video dari founder OKOC, Pak Sandiaga Uno. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Agim, guru kita yang berkenan hadir dalam kegiatan silaturahim saat ini dalam kemasan kajian bertemakan resolusi sehat dan silaturahim perpanjang umur dan rezeki. Semoga membawa keberkahan. Kolaborasi OKOC Indonesia dan OKOC GAN dalam melaksanakan kegiatan ini akan bisa sangat bermanfaat. Semoga kajian kali ini kita bisa mendapatkan pencerahan dan inspirasi dari guru kita Agim. Terima kasih juga Turun Pisan berkenan memimpin doa untuk kesehatan kita bersama, juga untuk ibunda saya Bumi Uno di pengajian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, capek jadi menteri teh ya. Untung kita. Tapi tidak ada takdirnya, jadi harus dijalanin mau tidak mau. Semuanya juga udah tertulis di Lauh Mahfud. Amin. Tinggal jadi amal soleh atau tidak, baru bahagia. Ya. Amin. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari jamaah. Yang pertama ini dari Ibu Yuningsih. Ini menarik di pertanyaannya. Apa bedanya sih percaya diri sama takabur? Apakah keduanya dikategorikan sifat yang tercela? Kadang-kadang susah mana percaya diri, mana takabur gitu. Oh, tidak rumit ya. Sebagai orang yang beriman,
Kita harus yakin dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Jadi kita tidak perlu pede, tapi kita selalu mengandalkan Allah. Karena tidak ada pintar kecuali dari Allah, tidak ada keselamatan kecuali dari Allah, tidak ada keberhasilan kecuali dari Allah. Kita kan udah ngaku tiada daya, tiada upaya. Kita ini sebetulnya aslinya ya, kita tuh nggak bisa apa-apa kecuali dikuatkan oleh Allah. Kita tidak tahu apa-apa kecuali diberi ilmu oleh Allah. Sedikit kita tidak punya apa-apa kecuali dititipi oleh Allah. Jadi kita tidak usah sibuk dengan percaya diri, kita sibuk dengan percaya kepada Allah, percaya kepada pertolongan Allah, yakin kepada janji jaminan Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Jadi tidak usah sibuk dengan percaya diri, kita mah sibuknya percaya kepada pertolongan Allah. Walaupun kita ahli, kalau Allah tidak menolong ya tidak bisa. Walaupun kita jagoan, kalau Allah tidak jagoan. Ada yang kemarin tuh jagoan cepat sekali, ternyata kecapean, pingsan, blackout, kolab, patah, sekejap aja lah. Jadi jangan sampai kita bersandar kepada selain Allah, termasuk jangan bersandar kepada diri. Yang diajarkan dalam Islam adalah selalu bersandar kepada Allah, penguasa, pemilik, penentu segala-galanya. Itulah orang-orang yang akan ajeg dalam hidupnya, mantap dan ditolong oleh Allah. Ngapain juga kita merasa hebat, nggak ada apa-apanya, nggak dikasih nafas semenit aja udah menggap-enggap. Siap. Mudah-mudahan terjawab Ibu Yuningsih ya. Tadi bedanya percaya diri sama takabur, yang pasti harus percaya sama Allah kata AA. Ini ada pertanyaan Ya. kedua berikutnya. Lanjut. Ada dari Ibu Astuti Yudi ini, saya punya usaha, tapi kenapa hasil yang saya dapat nggak bisa menyelesaikan urusan saya? Padahal doa dan ikhtiar saya selalu jalankan. Ini kenapa ya nggak bisa menyelesaikan urusan ini? Padahal usaha, ikhtiar udah. Urusan itu selesai itu bukan karena kepintaran, urusan itu selesai dengan baik karena ketakwaan. Nah, seperti yang tadi pelajari ilmu takwa, dalilnya apa? At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Jadi yang harus kita pikirkan bukan kehebatan kita, tapi ketakwaan kita. Yang pertama, coba lihat di surat Al-Baqarah ayat awal itu ya. Ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Betul ya. Yang pertama itu adalah yakin kepada Allah. Kemudian perbaiki sholatnya. Nah, kita suka merasa, wah saya sudah sholat, saya sudah tahajud. Pertanyaannya bukan sudah sholat, tapi seberapa khusyuk sholatnya. Ya, seberapa khusyuk. Pertanyaannya, ngerti enggak arti bacaan sholat? Mengerti tidak arti Al-Fatihah? Mengerti tidak arti Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani? Mengerti tidak at-tahiyatu? Nah, kita merasa sudah sholat, padahal dalam sholat aja kita tidak kepada Allah, lebih banyak memikirkan selain Allah. Coba perbaiki sholatnya, kuncinya belajarnya ya. Ayo belajar perbaiki sholat, pahami arti sholat. Gampang itu, tapi banyak orang yang sholat tidak pernah belajar arti bacaan sholat, arti ayat-ayat yang dibaca, arti doa-doa yang dipanjatkan. Banyak doa-doa
yang dibuat oleh, maaf, doa-doa yang ada dalam Al-Quran atau contoh dari Nabi, kita tidak mempelajarinya, kita tidak mengamalkannya. Kita doa pakai doa kita bisa, tapi kenapa kita tidak menggunakan Al-Quran dan doa dari Nabi? Ada yang doanya digunakan dari Quran tapi tidak mengerti artinya. Jadi kita baru aktivitas mendekatnya itu dengan zohir, tapi dengan keyakinan dan hati harus ditingkatkan. Ya, nanti kalau sholatnya lebih baik, lebih khusyuk, hatinya lebih yakin, doanya juga lebih mantap, lebih diijabah. Ya, ayo. Tapi yang paling penting apa? Oh, tobatnya dulu. Ya, karena penghalang semua itu adalah air mata, tobat. Jadi kalau jarang menangisi dosa, jarang istighfar, kan dosa nambah terus tiap waktu. Tapi istighfarnya jarang, dan istighfarnya juga kadang cuma basa-basi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak ada rasa menyesalnya, enggak ada menghibah ampunan. Nah itu semuanya adalah penghalang pertolongan Allah. Baik. Nuhun, Itu kalau gardeng. enggak. Ya, anak sekarang kalau ditanya kok sholatnya cepet-cepet amat, katanya udah hafal katanya. Yang lama itu sholatnya lagi ngapal katanya. Jadi kalau kita mau tahu rahasia hidup ini adalah untuk ibadah, nunggu waktu sholat. Jadi hidup kita tuh nunggu waktu sholat. Bangun sholat subuh, nanti nunggu duhur, duhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, maghrib nunggu isya. Nah di antara waktu sholat diisi dengan ibadah bentuk lainnya, ngurus keluarga, ibadah dalam bentuk bekerja, ibadah dalam bentuk belajar, dalam nolong orang. Jadi kalau kita jadi semuanya diniatkan jadi ibadah, nanti rezeki kita bakal ngejar kita sendiri. Enggak ribet ya. Nah, kita lebih banyak mikirin rezeki daripada mikirin tugas kita ibadah. Kayak kerja sibuk aja mikirin gaji. Kerjaannya nggak benar. Benar. Siap. Ini ada yang terakhir ini pertanyaan dari Lampung, ini jauh banget ini. Pak Heri Porniko dari OKOC Provinsi Lampung. Menarik sekali tema hari ini tentang silaturahmi. Tapi saya suka dihubungi teman, sahabat, keluarga kalau lagi ngebutuhin aja. Terus gimana kalau nyikapin yang kayak begini nih? Ya nggak apa-apa. Untung bukan kita yang kayak gitu ke orang ya. Orang kalau lagi perlu ingat ke kita ya tinggal bantu semampu kita. Untung kita bagian yang diingat kalau mereka dalam kesulitan. Kan ladang amal dari Allah ya. Justru dengan menolong orang yang sulit, Allah akan menolong kita. Bukankah kita pun punya kelapangan dari Allah? Rezeki yang ada juga dari Allah. Untung. Coba kalau ditukar kita yang bagian sulit, kan nggak enak ya kan? Kemana nih? Pada nggak ada gini. Ya ada. Ada, masih aman, Ya jadi gini ya, kalau ada orang yang minta tolong ke kita dan kita mampu, kita harus beruntung bagian yang dimintai tolong. Coba kalau ditukar kita yang jadi dia, kan apes bener. Malu tahu minta tolong tuh malu ya, tertekan, nggak enak. Jadi ya untunglah, dan memangnya harta kita punya siapa? Harta kita tuh milik Allah, kelapangan kita tuh dari Allah. Dan mudah bagi Allah membalikan semuanya. Lihat tuh di berita-berita ya, yang asalnya gaya-gaya dibuka aib, tangkap habis, bangkrut, disita. Sekejap aja kita pun bisa berbalik semua ini. Makanya jangan sok hebat. Kalau orang minta tolong ke kita ya bersyukurlah kita masih kepilih bagian yang dimintai tolong. Bukan bagian minta tolong. Benar? Benar. Ya misalkan punya pembantu di rumah sakit, kemudian harus dioperasi, bayarin oleh kita. Untung kita bagian bayar aja daripada kita ya bayar ya kita yang dioperasi ya. Ya. Ini ada pertanyaan spesifiknya.
amalan apa nih yang spesifik biar kita tetap hidup dalam kondisi yang sehat-sehat selalu? Banyak Amalannya istighfar, banyak minta ampun. Kita itu terancam oleh dosa kita. Tiap ketemu orang tuh cenderung jadi dosa. Mata ngelihat jadi dosa. Termasuk Zoom juga dipilih gambar yang mana. Ya, buka HP, giliran Quran. Allahu la ilaha, langsung di skip ya kan. Nah, giliran voli pantai langsung lama. Terus mata berzina, pikiran lupa ke Allah. Jadi tiap waktu tuh kecenderungannya kita tuh berbuat dosa, maksiat kayak bintik tuh makin banyak. Kalau istighfarnya sedikit ya udah pasti hidup kita tuh nggak akan tenang. Karena kita itu menderita tuh oleh dosa kita. Makanya man lazimal istighfar, barang siapa yang terus-menerus melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, Allah akan mencabut rasa was-was, gelisah, cemas di hatinya. Wa min kulli daikin makhrajan, Allah akan beri jalan keluar dari persoalan apapun. Nanti itu ada jalannya kalau istighfar terus tuh ya. Dan yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Istighfar. Cobalah, kan? Daripada banyak omong, mending banyak istighfar. Kita istighfar lagi jengkel. Astagfirullahaladzim. Itu bukan istighfar. Itu modifikasi emosi namanya. Udah? Udah lagi kah? dan ini alhamdulillah dan mungkin semuanya tidak bisa dibacakan. Ini pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ingat waktu dan juga tadi 3 penanya telah terpilih sama host. Nanti mungkin di lain waktu kita akan bacakan pertanyaan dan langsung jawab sama. Berikutnya mungkin mohon berkenan untuk dapat memimpin doa bersama dalam rangka mendoakan bapak kita, bapak kami, Ibu Minuno, beserta keluarga dan seluruh keluarga kita semuanya, dan diberikan kesehatan dan diangkat segala penyakitnya. Mohon berkenan untuk memimpin doa bersama. Ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat. Allah menyuruh kita berdoa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai pada Allah dan yakin dengan janji Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Allah Maha dekat dan Maha mendengar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai yang Maha menatap, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, wahai yang mengatur segala-gala yang ada di jagad ini. Berkahi majelis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami ya Rabb. Sebanyak apapun, sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, bersihkan dari sekotor apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Engkau Maha tahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut
والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Berkahi sisa usianya, jadikan husnul khatimah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya, jadikan ahli surga. Lindungi ibu bapak kami dari fitnah dunia, fitnah kubur, fitnah akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Karuniakan keluarga sakinah, keluarga yang penuh berkah. Jadikan kami orang tua yang amanah. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik. Belum bisa mengurus keluarga dengan benar. Titipkan keturunan yang karimah. Lindungi keturunan kami dari kedurhakaan, dari kehinaan, dari fitnah zaman, dari kejahatan makhlukmu, dari apapun yang Engkau haramkan. Kumpulkan kami di dunia mulia, andai ajal memisahkan, kumpulkan seluruhnya di sorga, ya Allah. Ya Rabbana si'tibil ba'sa ya Rabb, wasfiha anta syafi la syifaan illa syifa'uk. Sifaan la yuqadiru saqama. Sembuhkan ya Allah saudara kami, orang tua kami yang Engkau uji sakit. Juga berikan kami semua kesehatan lahir wal batin. Karuniakan nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat istiqomah, nikmat husnul khatimah. Ya Allah, ampuni dan bimbing para pemimpin kami ya Allah. Jadikan para pemimpin yang adil, yang amanah, yang benar-benar menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi hamba-hambamu. Lindungi dari apapun yang tiada Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Mohon maaf, Bu Min, Sing Enggal Damang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun wa'alaikum. Teman pisan sudah Ya, menyempatkan sami-sami. untuk memberikan tausiah dan ketenangan batin. Hari ini alhamdulillah tenang semua nih batin. 100 peserta seluruh dari Sabang sampai Merauke menghadiri kegiatan pengajian pada hari ini berkat inisiatif dari OKOC Indonesia dan OKOC GAM. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan bergabung di pengajian online ini, dan kita sama-sama tadi sudah doakan semoga Ibu kita, Ibu Minuno, segera diberikan kesehatan selalu. Atur nuhun pisan atur nuhun pisan. Nuhun ya. Nuhun pamit ya. Ya, makasih. Wilujeng semua, lanjut. Ya. Makasih Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup sama-sama pada pengajian online pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Terima kasih Kang Ade. Bu Evi, makasih semua. Atur nuhun Pak Iim, Kang Ade, Univera, Mbak Vika dan tim. Terima kasih semuanya. Prof Indra dan teman-teman dari OKOC semuanya. Terima kasih sudah hadir dan berpartisipasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.